Pernah kepikiran nggak sih, kalau keputusan paling besar dalam hidup kita itu sebenarnya bukan yang besar-besar amat? Nah hari ini, kita bakal bedah sebuah ide yang keren banget. Gimana caranya tindakan-tindakan super kecil, yang bahkan nyaris gak kelihatan, justru bisa membentuk ulang seluruh hidup kita. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang aja, kamu nggak sendirian. Perasaan kayak lumpuh karena mikirin perubahan yang terlalu besar itu, wajar banget. Tapi gimana kalau selama ini cara kita mandang perubahan itu keliru? Gimana kalau rahasianya itu bukan di lompatan raksasa, tapi justru di langkah-langkah super kecil? Coba kita lihat, di sini ada dua jalur yang beda banget. Yang satu itu perjuangan berat, kayak mau mindahin gunung sendirian, capek, bikin pusing, dan seringnya sih gagal di tengah jalan. Nah yang satunya lagi, jauh lebih santai. Ini lebih kayak kita nanam bibit kecil, terus kita rawat. Mungkin nggak kelihatan dramatis, tapi disitulah kekuatannya. Pertumbuhan yang pelan tapi pasti, dan yang paling penting, awet. Oke, jadi gimana caranya kita bisa lewat jalur yang lebih santai ini? Jawabannya ada di sesuatu yang namanya kebiasaan mikro. Mereka ini kayak arsitek tak terlihat yang diam-diam ngebangun hidup kita. Yuk kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Siap-siap ya, karena ide ini bakal menantang semua yang mungkin pernah kita pelajari soal cara meraih impian. Ini bukan soal kerja keras mati-matian sampai sukses, tapi ini soal menemukan cara yang lebih cerdas, lebih selaras sama diri kita untuk bisa bertumbuh. Jadi apa sih sebenarnya kebiasaan mikro itu? Gampangnya gini, bayangin aja sebuah tindakan yang saking kecilnya, otak kita bahkan nggak nganggap itu sebagai sebuah usaha. Saking gampangnya, kita hampir nggak mungkin nolak buat ngelakuinnya. Nah, keajaibannya dimulai dari situ, dari konsistensi. Aku suka banget sama pemikiran ini. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini bukan sekedar centang-centang di to-do list. Mereka itu arsitek sejati yang membangun hidup yang lebih memuaskan dan berarti. Setiap tindakan kecil itu ibarat satu sapuan kuas di mahakarya yang lagi kita ciptakan. Oke, kita udah tahu apa itu kebiasaan mikro. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa sih pendekatan ini bisa sekuat itu? Yuk kita intip sedikit ilmu di balik kesuksesan-kesuksesan kecil ini. Rahasianya tuh ini, bukan yang lawan otak, kebiasaan mikro justru main bareng sama otak kita. Mereka itu kayak jalan pintas yang ngelewatin mekanisme pertahanan otak kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya drama atau perlawanan. Makanya rasanya enteng banget dan bisa terus dilakuin. Biar lebih kebayang ya, misalnya beresin meja 5 menit. Kelihatannya sepele kan? Tapi setiap kali kamu lakuin itu, kamu sebenarnya lagi melatih jalur di otakmu untuk jadi lebih teratur. Atau coba deh tarik nafas dalam-dalam sekali aja sebelum balas email yang bikin stres. Itu kamu lagi ngajarin otak buat jeda sejenak, bukannya langsung panik. Kamu jadi belajar merespons, bukan cuma bereaksi. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana cara prakteknya? Gimana cara kita mulai? Yuk, kita buka toolkit kamu dan lihat betapa gampangnya buat mulai, bahkan hari ini juga. Ada dua teknik super ampuh nih buat mulai. Pertama, kebiasaan jangkar. Gampangnya, cantolin kebiasaan baru ke sesuatu yang udah otomatis kamu lakuin. Misalnya, minum segelas air setelah sikat gigi. Otasmu bakal lebih gampang nerimanya. Kedua, aturan 2 menit. Kalau ada tugas yang bisa selesai kurang dari 2 menit, langsung kerjain saat itu juga. Ini jurus ampuh banget buat ngelawan mager dan ngebangun momentum. Dan ini nih contohnya di kehidupan sehari-hari. Buat kesadaran, cukup 1 tarikan napas sebelum bales email. Buat produktivitas, 5 menit beres-beres meja di akhir hari kerja. Lihat kan, semuanya kecil-kecil dan gampang banget dicapai. Justru itu intinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Perubahan-perubahan kecil ini efeknya nggak berhenti di kamu doang loh. Mereka itu kayak batu yang dilempar ke air, riaknya bisa menyebar kemana-mana. Coba deh, bayangin sejenak hidup kamu itu kayak sebuah mosaik raksasa yang lagi dalam proses pembuatan. Setiap satu kebiasaan mikro yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, ibaratnya satu keping ubin kecil. Satu keping yang kamu pasang dengan hati-hati hari demi hari. Dan nanti, suatu hari, kamu mundur sedikit dan sadar kalau ribuan keping kecil yang tadinya kelihatan nggak berarti itu, ternyata udah nyatu jadi sebuah mahakarya yang luar biasa indah. Itulah kekuatan compounding yang dahsyat. Semuanya dimulai dari sini. Dari satu perubahan kecil yang kamu lakukan. Cuma buat diri kamu sendiri. Lalu, riaknya mulai menyebar. Ketenangan yang kamu bangun dari dalam diri secara alami bakal kerasa sama orang-orang di sekitarmu. Mengubah cara kamu berinteraksi dengan semua orang di hidupmu. Dan pada akhirnya, riak-riak itu menyentuh setiap sudut duniamu dan mengubah segalanya. Semua berawal dari satu tindakan kecil. Keren ya? Jadi, apa sih hadiah jangka panjangnya?
Ini lebih dari sekedar mencapai target. Ini soal menemukan cara hidup yang lebih baik. Dengan lebih banyak rasa sayang ke diri sendiri, ketahanan mental yang lebih kuat, dan pemahaman mendalam bahwa langkah-langkah terkecil pun bisa membawa kita ke tempat-tempat yang paling luar biasa. Jadi aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Mozaik hidupmu sedang menunggu. Kira-kira, keping ubin kecil apa yang mau kamu pasang hari ini?